Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyinggung terkait abuse of power yang dilakukan pemerintah dalam pemilu 2024 lalu. Mendengar penjelasan Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung bertepuk tangan. Terkait dengan novelty dari penelitian ini, yang pertama adalah teori API, The Avant-Garde Party Institutionalization. Ini merupakan suatu teori pelembagaan partai. Dari teori pelembagaan partai ini berkorelasi terhadap ketahanan partai karena dibangun dari kepemimpinan strategis, ideologi, dan difungsionalisasikan melalui pelembagaan partai. Ditinjau dari dimensi yang membentuknya, pelembagaan partai memiliki dimensi yang paling banyak, yaitu adalah sistem reifikasi atau pengenalan masyarakat terhadap partai, decision autonomy, nilai, dan juga fungsi partai. Fungsi partai di sini ada 10 merupakan perluasan dari fungsi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sebagai partai ideologi. Dengan adanya teori pelembagaan yang berkorelasi terhadap ketahanan partai, maka ini diharapkan akan menjadi basis pengetahuan sumbangsih terhadap bagaimana partai politik dengan fungsinya yang sangat penting bagi pemerintahan negara dilembagakan agar fungsi-fungsi khususnya di dalam menjadikan suatu kebijakan publik yang dibangun dari aspirasi rakyat dapat dilakukan. Kemudian novelty yang kedua diperoleh suatu gambaran dari dimensi dan indikator-indikator yang membentuk kepemimpinan strategik politik, ideologi, pelembagaan, dan ketahanan partai. Dari berbagai indikator-indikator yang dibangun dengan adanya loading factor di setiap indikator, maka partai politik punya suatu arah di dalam menentukan fungsi-fungsi idealnya agar seluruh dimensi dan indikatornya dapat dipenuhi. Dengan demikian di dalam novelty yang kedua ini nantinya dapat dikembangkan suatu indeks pelembagaan partai politik untuk melihat mana partai politik yang terlembaga, mana partai politik yang tidak terlembaga. Itu adalah dua novelty yang memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan di dalam membangun demokrasi melalui partai politik. Dari teori-teori yang dibangun, memang teori digunakan sebagai pisau analisa. Sebagai contoh dari teori Hannah Arendt, dikatakan bagaimana kekuasaan atau power dibangun, dikonstruksikan dari ide dan gagasan kolektif yang membentuknya. Ketika aktor tunggal melepaskan diri dari ide dan gagasan kolektif yang membentuknya, maka ini pemimpin tersebut terdelegitimasi dari gagasan-gagasan kolektifnya. Maka mengapa ada fenomena abuse of power dan power behavior sebagaimana terjadi dalam pemilu tahun 2024 dengan the triangle of authoritarian populism, karena pemimpin dalam hal ini adalah presiden sebagai otoritas moral telah meninggalkan ide dan gagasan kolektif yang membentuknya. Ini juga dibuktikan melalui loading factor, di mana abuse of power di dalam ketahanan partai menunjukkan bersama dengan political behavior loading factor yang tertinggi. Political behavior 0,891 dan abuse of power 0,875. Artinya dari data-data kuantitatif menunjukkan bahwa power behavior dan abuse of power mampu mengguncangkan demokrasi dan dalam hal ini adalah ketahanan PDI Perjuangan. Dari teori Ronsier misalnya mampu ditemukan bahwa politik pada dasarnya adalah memperjuangkan emansipasi dan kesetaraan. Ini sudah dicanangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Maka ketika politik dikuasai oleh dogmatisme untuk mempertahankan status quo, artinya kita melupakan gagasan-gagasan dari pahlawan kita di dalam memperjuangkan. Ikut terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.